Saya ini mengasihi teman-teman semua. Ya, belajar segala sesuatu itu dengan benar. Kalian belajar kepada orang yang tidak sekolah ya seperti itu. Coba Anda cari tahu Wanes itu sekolahnya di mana? SSY itu sekolahnya di mana? Kita Tritunggal itu belajar S1, S2, S3 mengoreksi, mencari tahu kebenaran firman Tuhan itu. Sekolah dari belajar skripsi, sekolah dari sampai S2 untuk tesis, belum lagi disertasi. Terus ada profesor, malah dibilang Yesus hamba, kau sakit jiwa. Kalian sama seperti SSY itu nggak sekolah, dia penginjilannya ya seperti itu, jadi budak. Karena nggak sekolah, kalian seperti umat Mokondo. Ini ku kasih tahu ya, jadi supaya kalian mulai memahami apa maksud saya ya. Kalau Tuhan Yesus nih dengarkan lagi, jangan jadi mau budak. Jangan jadi budak teman-teman. Saya ini mengasihi kalian ya. Begitu juga Allah mengasihi kita, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan karena dia mau jadikan kita ini sebagai budak. Tolong ya, jangan menyatakan diri sebagai budak. Saya ini mengasihi teman-teman semua. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga. Karena Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Ya, makanya kalau baca firman Tuhan ya, bukan pengetahuan sendiri, harus dibimbing Roh Kudus. Masa mau mengajarkan kalau memang nggak ngerti apa-apa? Nih ya, kasih tahu kalian, peringatan supaya kalian jangan murtad. Ibrani ya. Jadi kalau kalian masih anak-anak kecil harus disampaikan. Ibrani 5 ayat 11 sampai seterusnya ya. Ini peringatan supaya jangan murtad. Teman-teman semua, saya mengasihi teman-teman semua. Ya, ini saya sampaikan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam mendengarkan. Jadi kalian harus mendengarkan segala sesuatu itu, memahami dan mengerti ya. Sebab sekalipun ya, ini ya. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia masih anak kecil. Kalian yang masih anak-anak kecil ini ikut-ikut saja. Ya, kalian memang belum tahu tentang ajaran yang harus seperti apa. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi kita ini, saya ini udah makan asam garam. Saya tahu kasih Allah yang nyata itu seperti apa, bukan jadi budak, teman-teman. Bukan kalian jadi yang masih minum susu tapi sudah mulai sok-sok mengajar, tidak teman-teman. Jangan. Ya, masih anak-anak kecil. Ini Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 teman-teman, ya. Jadi saya mau teman-teman mulailah berpikir, ya. Kita ini sesama Kristen, kita mengajarkan kebenaran. Bukan yang namanya mau jadi antara satu dengan satu saling bertengkar, tidak. Anda belajar kepada gereja-gereja sejak saat kecil, kita itu diajarkan kasih, ya. Nih teman-teman semua, kalian baca ya, supaya kalian memahami dan mengerti. Ngapain saya harus yang namanya pansos? Tuh kalian mau lihat nanti, saya ini pansos mau ngapain? Nih. Oke ya, nih satu lagi, ya. Allah Bapa itu menyatakan menyatakan bahwa kepada Yesus, kepada anak itu adalah Tuhan. Kenapa tidak mau memakai kata Tuhan di sini? Ya, masih berkilaf ya. Nih, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan. Yesus saja dipanggil Tuhan. Masa Yesus dikatakan budak hamba? Sudah dikatakan Tuhan. Hei, umat budak, dengar baik-baik. Kau jangan bilang bahwa Yesus itu masih jadi hamba. Yesus sudah dikatakan Tuhan. Ini Allah mengatakan Yesus, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Kalian jangan jadi umat budak. Allah Bapa memanggil Yesus ya Tuhan. Ya, kau ngerti nggak? Allah Bapa memanggil Yesus itu ya Tuhan, bukan ya hamba. Kau ngerti nggak? Seperti yang dikatakan orang ini, tidak. Kau salah. Makanya kau harus mengerti. Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga karena visi. Tidak ada ini baca. Makanya kemarin ditanya Ibrani 1 ayat 10 malah menafsirkan. Dan pada mulanya ya Tuhan, bukan ya hamba. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Yesus itu tidak dipanggil hamba. Ya, Yesus tidak pernah dipanggil hamba oleh Allah. Jangan kau mulai pelintir-pelintir Alkitab kami di sini ya. Kukatakan kepada kalian, dan kalian jangan seperti umat budak. Ya. Kalau sekali lagi, kalau tentang pengajaran hal lain, kau boleh jelaskan lah. Jangan kau jelaskan tentang Alkitab kami. Kau jangan membawa ke dalam pencobaan. Lepaskanlah daripada yang jahat. Ya, jangan sampai teman-teman Kristen jadi umat budak pengkultusan. Jangan. Jangan sampai hanya karena mau cari-cari followers jadi umat budak. Tidak. Ya, jangan teman-teman. Ya, hidup ini hanya sekali. Muliakanlah Tuhan Yesus. Jangan kalian percaya bahwa Yesus itu adalah hamba. Muliakan Tuhan, karena Dia yang nanti akan melihat kesalahanmu. Ya, jadi apa ini masuk ke room Edis saja, Bang. Edis siapa? Sudah mengatakan seperti ini, dia siapa? Dia yang harus datang ke sini, datang. Kau perintah saya ke Edis itu siapa? Followersnya banyak, jadi kau jadi followersnya karena jadi umat budak gitu? Hah? Edis siapa? Punya banyak followers jadi saya harus tunduk. Datang ke room Edis. Datang, dia yang datang ke sini. Dia yang menyatakan Yesus itu hamba dan dia mau jadi umat budak. Saya ini Yesus yang Tuhan yang adalah Raja. Sorry. Kalau kau percaya kepada Edis yang adalah umat budak tidak mungkin saya pergi ke tunduk kepada umat budak. Kalian saja, sorry ya. Kalau kalian mau jadi umat budak, pergilah. Nyala dari hadapanku, hai umat-umat budak yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba. Itu adalah umat budak. Kau tahu, yang mengatakan Yesus sampai detik ini adalah hamba, umat budak. Yang masih percaya bahwa Yesus itu masih jadi hamba sampai saat ini, itu umat budak. Tidak ada bedanya dengan umat Mokondo yang hanya pikir kawin. Hanya bedanya ini dia hanya cari pahala yang sama. Itu adalah umat budak. Umat budak mencari pahala untuk mendapatkan keselamatan. Ya, Anda harus berpikir ya, ini hikmat yang saya berikan. Budak itu mencari yang namanya sebuah pahala untuk dikasihani supaya mendapatkan keselamatan, supaya mendapatkan kebebasan. Kalau kita adalah anak-anak raja, kita tidak butuh pahala. Keselamatan itu datang dari Yesus Kristus, dan Dia yang akan mengadili kita bukan karena kontribusi kita terhadap keselamatan, karena kasih-Nya, karena kita mengasihinya, makanya kita mengikuti ajarannya, bukan karena ikut-ikut saja. Itu jadi umat budak.
Kalau umat budak yang percaya bahwa Yesus masih jadi hamba, tetaplah jadi budak di situ. Dengarkan kebenaran, ya. Saya menyatakan kebenaran. Saya nggak takut dengan yang namanya umat-umat budak. Umat-umat budak seluruh dunia saja kuhantam, apalagi kalian ini. Yang hanya pengkultusan terhadap satu manusia yang tidak jelas, ya. Sekolah tidak jelas tapi mau ngajar, sorry. Ya, saya di sini bukan pansos apa-apa. Ya, kalau kau bilang orang-orang pansos itu yang biasa mengkultuskan manusia, ngomong tentang ini setiap hari, mencari-cari pembenaran, tidak ada saya seperti itu. Hari ini pun saya tidak ada yang nonton, saya tetap hadir di sini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali pun tetap nyatakan kebenaran. Jangan kita seolah-olah karena pansos, sudah ya jangan diperpanjang ya, kau gila. Menyatakan kebenaran itu sampai Tuhan Yesus datang kembali, kau gila, kau berhentikan kami. Orang-orang gila yang percaya bahwa Yesus itu masih jadi hamba. Kau dukung orang gila, ya, yang mengatakan seperti itu. Kau gila di situ saja. Ya, kau masih jadi umat budak. Kau lihat ini. Ngapain saya harus takut dengan kalian umat-umat gila? Oke, berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di sorga, karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di sorga. Gila. Orang-orang yang kayak ini nih gila. Orang yang menyatakan bahwa Yesus masih jadi hamba tuh gila. Sedangkan Bapa sudah jelas menyatakan bahwa pada mulanya ya Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nih, dari ayat 8 sudah sangat jelas. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Baca, bukan kalian mengkultuskan manusia. Dasar kau gila kalau kau seperti itu. Masih tentang Bapa kepada anak, engkau mencintai keadilan, ya, dan membenci kefasikan. Kita sebagai orang Kristen juga harus seperti itu, ya. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, nih, Yesus itu dikatakan Tuhan, bukan dikatakan hamba. Dasar kau gila ini. Yang gila jangan di sini. Ya, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi kalian yang masih gila-gila pengkultusan terhadap manusia, sama seperti yang ada pada umat-umat Mokondo. Yesus itu Tuhan, bukan hamba. Kau gila kalau kau orang-orang gila. Jangan gila deh ya. Ini udah tahun 2025, Alkitab itu bisa kau baca di mana saja. Jangan kau gila. Mau kutunjukkan apa yang dicari-cari kesalahannya. Kau lihat ya, ini bahasa orang SSY. Supaya kalian jangan gila di sini. Saya kasih tahu kalian jangan gila. Ini situs resmi orang saksi Yehova. Supaya kalian paham, membaca kitab saksi Yehova, supaya kalian itu jangan gila. Bentar, mana ini kitab saksi Yehova? Bentar ya. Tungguin ya. Nih, Alkitab Saksi Yehova. Anda lihat ya ini. Ini namanya Alkitab Saksi Yehova. Kalian lihat di sini. Ini Ibrani 1 ayat 10 ya. Ini Alkitab Saksi Yehova. Jadi kalian kalau mau jadi saksi Yehova, pergilah umat budak.
Ibrani 1 ayat 10 dikatakan dalam saksi Yehova mereka mengatakan apa? Supaya kau jangan gila di sini. Nih. Mempelintir-pelintir. Tetapi tentang putranya dia mengatakan, Allah adalah tatamu, kau sakit jiwa. Selama-lamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kelurusan hati. Saksi Yehova mulai bengkok-bengkokan. Kamu mencintai apa yang benar dan membenci pelanggaran. Sebab itu Allah Allahmu melantikmu dengan minyak. Melantikmu dengan minyak atau ya. Jadi Allah kecil di situ ya. Nih, dengan minyak. Dan ada tertulis juga ya Tuhan. Dia potong di sini ya Tuhan. Ya, ini saksi Yehova. Makanya tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Dipotong-potong. Ini ada lantik-lantiknya ya. Jadi baca yang benar ya. Saya ini mencari tahu bukan apa-apa di sini. Supaya kalian membedakan antara saksi Yehova dan kekristenan ya. Jangan kau gila karena pengkultusan. Saksi Yehova. Umat budak, kau ngerti nggak? Kaum budak, kau ngerti? Kalau kau ngomong itu harus memahami. Saya ini memahami membaca. Jadi jangan hati-hati terhadap yang namanya anjing-anjing. Saya sudah katakan, hati-hati terhadap anjing-anjing. Filipi 3 ayat 2. Dari aku buka supaya jangan sampai kalian pikir saya memaki lagi. Jadi kalian harus baca, hati-hati. Jangan kalian juga ikut-ikut saja. Nih, kebenaran yang sejati menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Orang-orang ya yang mau mempelintir-pelintir Alkitab kami, itu hati-hati kalian ya. Jadi kalau orang saksi Yehova itu tidak mengenal tentang roh Allah. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh pada percaya pada hal-hal lahiriah. Anda lihat ya, ini Kitab Saksi Yehova, Filipi 3 ayat 2. Supaya kalian baca. Bukan hanya ikut-ikut saja di sini. Enggak mau lagi nih. Mutar-mutar lagi. Hati-hatilah terhadap orang bejat. Hati-hatilah dengan orang jahat. Ya. Hati-hatilah dengan orang yang ingin agar kalian disunat ya, karena kitalah yang benar-benar sudah disunat, karena kitalah yang melakukan pelayanan suci bantuan kuasa kudus. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Jadi mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu kuasa kudus. Ya. Nih makanya ini lagi nih diserang lagi nih. Ya, jadi Anda harus memahami dan mengerti bahwa penyesat-penyesat itu sudah banyak nih. Ya, sekali lagi padahal yang sebenarnya dikatakan, kalian membandingkan sendiri ya. Nih. Ini roh Allah, bukan kuasa kudus di sini. Jadi kalau teman-teman semua, saya tidak menggiring. Saya lagi ngomong tentang pengajaran ya, bahwa orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, nih kalian lihat perbedaannya sangat jelas. Ya, bukan mau menggiring. Ngapain saya menggiring orang? Tidak ada di sini ya kata bahwa Allah bangga kepada Kristus Yesus dan tidak mengandalkan jasmani-jasmani, tidak seperti itu. Ya.
Ini yang benar. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan karena Allah itu bangga kepada Yesus Kristus, tidak ada. Itu adalah ciptaan kalau dipikir. Ya. Nanti kita lanjut lagi, kita masih kena pelanggaran. Nanti kita lanjut lagi 5 menit kemudian. Buat umat-umat budak, keluarlah. Buat umat-umat yang menyatakan bahwa Yesus itu hamba, pergilah. Kalian tidak layak dari sini. Enyalah dari hadapanku umat budak.